Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadin, spesialis mata. Selamat berpuasa saya ucapkan teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Konten saya hari ini, saya tidak akan bahas mata, tapi saya akan bahas seputar puasa, akan membandingkan diet versus puasa. Kenapa itu sangat penting? Karena sekarang ini terjadi perubahan pola penyakit di negara maju. Penyebab kematian sudah berubah. Dahulu kematian akibat infeksi, sekarang berubah menjadi penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, asam urat. Jadi penyakit ini itu akibat perubahan dari pola makan dan gaya hidup. Bahkan kadang-kadang sangat cepat sekali, terlambat kita untuk mengatasinya. Pada peningkatan, contohnya kolesterol. Kolesterol itu sangat penting untuk tubuh kita. Tapi kalau dia berlebihan, itu tidak menguntungkan. Contohnya, kalau dia berlebih, dia akan merusak pembuluh darah kita dan menyebabkan penyakit jantung. Tapi kalau dia kondisi normal, dia membantu untuk hormon seks, hormon korteks adrenal, dan membantu untuk vitamin D, serta membantu untuk garam empedu, untuk penyerapan lemak dalam tubuh kita. Jadi kondisi normal kolesterol sangat penting sekali. Tapi kalau kondisi berlebihan atau hiperkolesterol tidak menguntungkan. Jadi kolesterol itu kadarnya dalam tubuh kita normal itu biasanya 150 sampai 200 mg per desiliter. Kemudian kolesterol HDL atau kolesterol kita katakan sebagai kolesterol baik itu kadarnya lebih dari 60 mg per desiliter. Kolesterol jahat LDL kurang dari 150 mg per desiliter, dan trigliserida. Jadi itu adalah lemak darah kita. Trigliserida itu biasanya kurang dari 150 mg per desiliter. Kemudian ada lagi asam urat, gula darah puasa biasanya 80 sampai 120 mg per desiliter. Akibat dari pola penyakit, akibat perubahan dari pola makan dan gaya hidup, terjadilah mereka di negara maju berusaha untuk mengatasinya dengan mengatur diet. Mereka bisa mengaturnya seperti mereka bisa atur jumlah makanan yang mengandung basa, jumlah makanan yang mengandung asam. Kalau makanan yang mengandung asam biasanya daging-dagingan, protein. Yang mengandung basa seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka bisa atur jumlah mana yang mereka perbanyak atau mereka bikin diet seimbang. Kita katakan sebagai ahli food combining. Jadi bisa atur dalam jumlah seimbang. Tapi mereka hanya bisa mengatur dalam frekuensinya dan jumlahnya. Jadi mereka untuk menurunkan kolesterol bisa atur, berat badan bisa atur, tapi hanya mereka atur dalam dimensi fisik, dalam frekuensi dan jumlah diet mereka. Tapi puasa bagaimana? Puasa lebih dari itu.
Puasa bisa mengatur dimensi fisik, jumlahnya, frekuensinya. Kemudian yang tidak lebih penting adalah dimensi kejiwaan. Pada mereka yang berpuasa, biasanya mereka mampu mengendalikan diri. Contoh, mereka yang mempunyai penyakit MAH, dengan berpuasa, mereka bisa mengontrol diri, asam lambungnya tidak meningkat. Sementara kalau orang penyakit MAH, dengan emosi yang mereka tidak terkontrol, maka mereka akan stres, asam lambung akan meningkat, sehingga mereka menderita MAH. Jadi, orang penyakit MAH justru berpuasa akan sembuh. Kemudian, stres emosi juga mempengaruhi hormon stres. Hormon kita katakan sebagai hormon adrenalin. Jadi, dimensi fisik pada puasa, dimensi kejiwaan, kemudian satu lagi adalah dimensi sosial. Pada saat puasalah, melalui mekanisme haus dan lapar, kita lebih perhatian kepada kaum yang tidak berpunya atau kekurangan. Kemudian melalui lapar dan haus, yang paling penting, dimensi spiritual. Kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi 4 dimensi pada puasa ini cukup lengkap. Sementara kalau diet, hanya dimensi fisik, hanya bisa mengatur jumlah dan frekuensi makanan. Puasa meliputi keempat dimensi. Berpuasalah maka Anda akan sehat. Jadi, sangat komplit kalau kita memilih puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe dan share kalau bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.